Baik, selamat pagi Pak Helmi. Mohon Selamat maaf pagi, mengganggu. Pak Rocky. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Helmi. Ya, nggak Ya, apa-apa. Pak Helmi, saya kebetulan saat ini sedang menyusun tesis Magister Manajemen Bencana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan judul Analisis Tata Kelola Penanganan Darurat Banjir Bandang di Kota Batu pada tahun 2021. Ah, selanjutnya saya memerlukan beberapa data atau informasi dari Pak Helmi terkait banjir bandang waktu itu, khususnya dari aspek perencanaan maupun penyusunan program sebelum maupun pasca terjadinya banjir bandang itu, Pak Helmi. Hmm. Pak Helmi, sebelum kita Ya, mulai wawancara, saya perlu mengkonfirmasikan terlebih dahulu apakah Pak Hilmi berkenan atau bersedia saya wawancara untuk data yang akan kami jadikan sebagai ya nggak data apa-apa, tesis. Pak Rocky. Bersedia, bersedia, nggak Baik, apa-apa. Oke, terima kasih Pak Helmi. Selanjutnya mungkin Oke, sebelum wawancara saya bisa minta bantuan Pak Helmi menyampaikan profil Pak Helmi dan oke. kemudian jabatan Pak Helmi atau penugasan Pak Helmi pada waktu tahun 2021 itu saat peristiwa banjir bandang itu terjadi, bisa jabatan waktu penanganan darurat atau di unit kerja Pak Helmi waktu itu di bagian atau di bidang apa? Ya, perkenalkan, saya Helmi Fauzan Kurnain. Saya pada kejadian banjir bandang tahun 2021, saya sebagai JFU saya sebagai penyusun program dan pelaporan. Jadi saya di situ juga mengurusi penganggaran sampai pelaporan di dinas BPBD. Gitu Pak Rokim, itu aja. Baik, selanjutnya mungkin kita mulai wawancaranya Pak Helmi. Eh, yang Ya, pertama, pad- pada saat itu sejauh mana hasil evaluasi penanganan darurat ya Pak Helmi? Saya langsung, karena Pak Helmi waktu itu tidak terlibat secara langsung di struktur komando ya, tapi lebih ke ya, dukungan OPD, pada waktu di BPBD di aspek perencanaan program. Itu sejauh mana hasil evaluasi penanganan darurat pada banjir bandang 2021 itu diintegrasikan oleh BPBD ataupun pemerintah Kota Batu ke dalam dokumen perencanaan daerah, misalkan mungkin ke RPJMD atau ke Renstra di tahun-tahun berikutnya, Pak Elmi. hmm. Eh, untuk perencanaan, karena bencana ini kan apa, gak terprediksi. Nah, dari perencanaan awal kita sudah membuat perencanaan mulai antisipasi, penanganan bencana sampai pasca bencana. Untuk banjir bandang ini pun yang terjadi itu nggak, maksudnya nggak terprediksi. Biasanya yang banjir itu di posisi yang lain, ini terjadi di posisi yang satunya. Nah, dari kejadian itu untuk kedepannya menjadikan evaluasi kita masukkan ke Renstra kita. Dari Renstra itu kita masukkan perencanaan terhadap eh, penanganan banjir bandang. Begitu Pak Rogi. Baik, berarti atas peristiwa banjir bandang itu hasil-hasil evaluasi penanganan daruratnya pada saat itu berarti menjadi rujukan untuk revisi atau penyusunan Renstra pada tahun-tahun berikutnya, termasuk juga rencana kerja pembangunan daerah untuk tiap tahunnya Pak Helmi ya, baik itu Betul Pak untuk Rogi. ya, baik itu untuk prabencana, darurat maupun pasca bencana Pak Helmi ya. Ya, ya. Kemudian eh, apakah sudah ada kebijakan atau program yang dirancang untuk memperkuat tata kelola penanganan darurat Pak Helmi? Ah,
secara otomatis kalau sudah dimasukkan Renstra itu sudah ada gambaran nanti program kerjanya bagaimana untuk menangani misalnya dari evaluasi banjir bandang, kita sudah antisipasi prabencana, saat dan paskanya. Nah, prabencananya ini BPD melakukan pelatihan lintas OPD, kemudian perkuatan relawan di tingkat desa atau yang namanya FPRB, termasuk juga untuk pengembangan informasi yang kita koordinasi dengan Infocom, begitu Pak Lukim. Jadi dari evaluasi kejadian banjir bandang dimasukkan ke Resra, dari Resra nanti dimasukkan ke program kegiatan yang arahnya mulai prabencana, saat bencana, pasca bencana untuk banjir bandang itu sudah terintegrasi di program kegiatan, begitu Pak Lukim. Ah, Kemudian Pak Helmi, saya coba menilai lebih jauh terkait Renstra ini maupun RPKD Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tiap tahunnya. Waktu itu berdasarkan evaluasi banjir bandang itu, kemudian kita menyandingkan, saya coba menyandingkan dengan adanya eh, Permendagri tentang standar pelayanan minimal pada sub urusan bencana. Apakah kedua hal ini, yaitu hasil evaluasi banjir bandang, kemudian SPM, adanya Permendagri tentang SPM sub urusan bencana ini, kemudian diintegrasikan dalam satu Renstra tersebut, Pak Elmi, atau RPKD Ya, di BPBD waktu itu. ya, untuk SPM, standar pelayanan minimal itu di BPBD itu ada 3. Pertama tentang informasi, terus evakuasi korban, sama evakuasi korban sama apa? Sistem Kesiapsiagaan. ya kesiapsiagaan ya. Kesiapsiagaan. Nah, dari situ sudah terintegrasi di program kegiatan dimasukkan ke DPA gitu Pak Rogi. Oke. Jadi memang dari hasil evaluasi banjir bandang waktu itu kemudian hasil-hasil evaluasinya diintegrasikan sesuai SPM yang ada itu Pak Helmi ya. Kalau SPM hasil yang ada. evaluasinya berkaitan dengan rekomendasi untuk bagaimana mitigasi supaya tidak Iya, terjadi banjir bandang ke depan, berarti di aspek kesiapsiagaannya, SPM aspek kesiapsiagaan, kesiapsiagaan. program Ya, kerjanya di situ. Kalau untuk oke. antisipasi mungkin apa terulangnya banjir bandang, berarti di SPM evakuasi korban tadi ya. Iya, Gitu, oke. Baik, begitu Pak eh, Rogi. selanjutnya Pak Helmi, Nah, menurut Pak Helmi bagaimana upaya untuk penguatan sumber daya manusia, kemudian sistem informasi dan dukungan pembiayaan untuk penanganan darurat itu Pak Helmi? dari program kegiatan tadi, dari perencanaan mulai saat, dan pasca, di situ salah satunya rencana penguatan pelatihan lintas OPD, kemudian pengembangan sistem informasi kebencanaan. Nah, itu eh, untuk pelatihan antar OPD kita kerjasama atau koordinasi dengan BKP SDM Oke, untuk eh, BPBD melakukan pelatihan di mana pelatihan lintas OPD juga dari rekan-rekan UPD lain yang terlibat dalam kebencanaan. Kita melakukan pelatihan, kita dikoordinasikan dengan BKP SDM, termasuk untuk penyampaian informasi kebencanaan. Kita kerjasama dengan atau koordinasi dengan Infocom, ya, di mana untuk penyampaian informasi-informasi lebih cepat kita berkoordinasi dengan Infocom. Nah,
untuk pelatihan, nah ini yang menjadi apa tantangan di posisi pembiayaannya atau anggaran. Nah, anggarannya ini kadangkala dibebankan pada UPD mana. Nah, sehingga untuk BPBD, untuk biaya pelatihan atau anggaran pelatihan kita alokasikan khusus di BTT atau belanja tidak terduga. Itu, Pak Rob. Tadi Pak Helmi menyampaikan salah satu upaya adalah dengan penguatan SDM dengan melakukan pelatihan dikoordinasikan dengan BKP SDM ya. Nah, Ya, ya. kemudian apakah selain dari BKP SDM untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas kebencanaan itu apakah ada juga dukungan dari eksternal pemerintah Kota Batu, Pak Helmi? Misalkan kalau dari pusat itu karena BNPB selaku pemegang regulator di tingkat pusat terkait kebencanaan, kemudian mereka apakah juga memberikan dukungan peningkatan kapasitas itu mungkin melalui Pusdiklat BNPB mereka, Pak Ilmi? Ya, termasuk gitu. Kalau di BPBD Batu sendiri, kalau misalnya ada yang kurang dalam penanganan, maksudnya entah sarpras, entah personel, entah apapun dalam penanganan bencana seperti banjir bandang kemarin itu, kita mohon dukungan. Kita ada dukungan pertama ya dari provinsi, dari BNPB, atau dari masyarakat atau pegiat bencana untuk terlibat dalam penanganan bencana tersebut. Bisa dari sarprasnya, juga bisa dari anggarannya, atau logistik, termasuk untuk tenaga ahli, begitu, Hmm, Pak Robi. berarti ada juga dukungan dari BNPB terkait peningkatan kapasitas EDM ini ya, Pak Iya, Ilmi ya. betul. Oke. Iya, iya. Terutama di fase pasca kejadian banjir bandang itu untuk memastikan bahwa ada peningkatan kapasitas SDM ya pada waktu itu Pak Ilmi ya. Oke. Iya, iya. Karena memang kemarin waktu saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber lain itu salah satu catatan yang menjadi temuan pada waktu itu masih ada SDM yang belum memiliki kapasitas secara teknis dalam penanganan darurat sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya. Berarti Iya, pasca evaluasi itu berarti memang dari sisi perencanaan program di pemerintah Kota Batu ada peningkatan kapasitas itu dan dikerjasamakan dengan BNPB juga ya selain iya, dengan BKPSDM begitu. tadi ya. Benar, Pak Rogim. Karena keterbatasan SDM, keterbatasan sarpras juga, yang pasti untuk keterbatasan SDM, kita kerjasama dengan BNPB untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kebencanaan, mulai dari pengumpulan data atau pusdalop, terus kaji cepat, sampai RR atau reprekon pasca bencana. Jadi kita menjalin hubungan kerjasama juga dengan BNPB yang di bawah naungan Pusdiklat, kita kerjasama untuk pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang kebencanaan itu, Pak Rogi. Oke. Baik Pak Ilmi, selanjutnya selain SDM berdasarkan hasil evaluasi tadi apakah kemudian ada program-program kegiatan lain yang menyentuh aspek kebencanaan yang kemudian juga dilakukan perubahan-perubahan. Misalkan eh disinyalir peristiwa banjir bandang itu salah satu penyebabnya adalah adanya aktivitas alih fungsi lahan yang berkaitan dengan berarti kan berkaitan dengan tata ruang. Kemudian apakah Wah, hasil evaluasi itu kemudian ada evaluasi terkait perda tata ruang, misalkan itu dari aspek tata ruang.
Kemudian dari aspek kepotensi apa eh, eh, apa dari aspek manajemen penanganan daruratnya karena apakah ada revisi misalkan revisi rencana kontingensi banjir bandang kemudian apakah ada peningkatan kapasitas masyarakat yang lebih optimal dalam bentuk gladi atau simulasi atau pelatihan juga Pak Elmi yang dimasukkan dalam rencana strategis pemerintah Kota Batu waktu itu. Ya, eh, dari evaluasi kejadian banjir bandang tersebut dimasukkan program kegiatannya salah satunya yaitu untuk peningkatan kapasitas, terus kemudian untuk dari pasca bencana kita evaluasi kenapa kejadian banjir ini terjadi, banjir bandang ini terjadi. Dari evaluasi tersebut dilakukan eh, misalnya kemarin susur sungai, Ya. dari atasnya kita melakukan susur sungai. Kenapa bisa terjadi banjir bandang? Ternyata di hulu itu ada sumbatan-sumbatan kayu bekas terjadinya kebakaran, sehingga kita melakukan mitigasi untuk antisipasi supaya nggak terulang kembali banjir bandang, termasuk juga disusun rencana kontingensi untuk penanganan banjir bandang ini bagaimana ke depannya kalau misalnya Hmm, terjadi banjir bandang sehingga ya. perlu disusun rencana kontingensi gitu Pak Rogi. Baik. Kemudian pada saat itu apa tantangan dalam menyelaraskan program lintas OPD Pak Elmi dalam fase tanggap darurat itu? Ya itu kadangkala masing-masing OPD kan mempunyai ego sendiri-sendiri kadangkala Hmm, sudah sesuai perintah, sudah ada strukturnya. Ini nanti bagian ini bagian ini lah. Itu kadangkala terhambat dengan ego sektoralnya. Jadi uh, terjadi misalnya apa pembagian logistik. Logistik ini tanggung jawabnya siapa? Terjadi tumbang tindih antara BPBD atau dinas sosial, termasuk di apa perumahan pekerjaan umumnya. Jadi kurang lebihnya yang menggambar dari program lintas OPD kurang jelasnya uh, pemahaman tentang apa yang perlu ditangani gitu. berarti Makanya lebih ke perlu kurang jelasnya ah, siapa yang memiliki tugas tanggung jawab atau kewenangan untuk melaksanakan itu iya Pak Elmi ya. begitu. Oke. Iya, iya. Oke. Yaitu yang menggambar tantangan Hmm, tantangan dalam penanganan bencana. baik. Ah, mungkin pertanyaan terakhir Pak Helmi, menurut Pak Helmi dari aspek apa perencanaan program ke depan pasca terjadinya banjir bandang itu, menurut Pak Helmi strategi apa yang perlu diprioritaskan Pak Helmi untuk meminimalkan dampak bencana di masa mendatang? Nah, ya. Dalam suatu perencanaan untuk pencapaian suatu target memang diperlukan sebuah strategi. Untuk strategi ke depannya itu bagaimana dalam penanganan bencana itu diperlukan uh, kegiatan yang cepat dan tepat sesuai sasaran. Maksudnya supaya penanganan ini bisa cepat ditangani, perlu strategi salah satunya yaitu sistem informasi real time ya. Itu kemudian koordinasi lintas sektor tanpa uh, mengabaikan ego sektoralnya. Terus kemudian pembiayaan cepat untuk penanganan bencana supaya cepat teratasi dan terselesaikan dibantu
apa yang korban terdampak bencana biar cepat tertangani gitu maksudnya. Gitu Pak Rokim. Baik, terima kasih banyak wawancaranya Pak Helmi sangat membantu sekali untuk penyusunan tesis saya ditinjau dari aspek perencanaan maupun penyusunan program ke depan pasca banjir bandang. Ini wawancara saya dengan Pak Helmi ini lebih terfokus terkait evaluasi bagaimana terkait perencanaan program ke depan untuk pemerintah Kota Batu. Terima kasih Sebelumnya banyak Pak Helmi. Pak Rohim, Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf kalau mungkin ada jawaban yang uh, kurang jelas, soalnya waktu itu kan cuma sebagai penganggaran, kalau mungkin untuk terjun di lapangan, saya cuma pengetahuan saya cuma terbatas gitu. ya, Nah, mungkin dari jawaban yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang, dan mohon maaf Pak Rohim. ya tidak Gitu. masalah Pak Helmi karena memang fokus untuk wawancara dengan Pak Helmi bukan ke pelaksana teknis waktu penanganan saat itu, tapi lebih ke yang lebih aduh di luar sistem komando, tapi punya peran untuk mendukung sistem komando itu. Dan itu Pak Helmi lakukan pada saat itu dari aspek perencanaan programnya. Ya, terima kasih Pak Helmi atas Ya, sama-sama Pak bantuannya. Rohim. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.